Dari Yunani ke dunia Islam. Bab 3. Ilmu mantik yang berkembang dalam khasanah klasik Islam sesungguhnya mengandung isi yang mirip belaka dengan logika formal Aristotelian. Karya Aristoteles abad 4 sebelum Masehi disebut dalam bahasa Arab dengan Aristu. Dalam bidang logika ialah organon yang berisi 6 bagian pembahasan yang walau tidak memakai urutan yang sama tetapi memiliki kandungan isi yang mirip dengan kandungan mantik yang dipelajari dan disyarahi para filsuf muslim. 6 kandungan organon ini dikumpulkan oleh para pengikut Aristoteles yang disebut sebagai kaum peripatetik. Kata peripatetik berasal dari Yunani peripatetikos yang berarti jalan-jalan. Konon Aristoteles suka mengajar sambil jalan-jalan. Keterangan lain menyebutkan peripatetik merujuk pada peripatoi, suatu lorong atau gang di Lyceum tempat para murid Aristoteles berdiskusi. Kata peripatetik ini nantinya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan masyai dengan arti yang sama, itu orang yang berjalan-jalan. Ingat kata tamasya? Lebih kurang seperti itu. Karena itu, para filsuf muslim Aristotelian seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina kerap disebut sebagai kaum masyaiyun. Berbasis pada organon, pada abad 3 Masehi, Porphyry menulis pengantar bagi logika Aristotelian. Porphyry disebut dalam bahasa Arab dengan Furfurius, adalah filsuf Neoplatonisme, murid dari pendiri mazhab filsafat ini, yakni Plotinus. Bahasa Arabnya Aflutin. Bedakan dari Platon, dalam bahasa Arab Aflatun. Karena karya-karya Aristoteles yang nantinya menyeberang ke dunia Islam mendapat banyak komentar dari para filsuf Neoplatonis, ajaran Aristoteles yang diterima para filsuf muslim awal antara lain Al-Farabi dan Ibnu Sina mengandung pula unsur-unsur ajaran Platon. Satu contoh yang kerap disebut adalah konsep emanasi, faid. Nantinya filsuf muslim Aristotelian yang lebih teguh di Andalusia, yakni Ibnu Rushd, yang juga menulis ringkasan logika Aristoteles, Talkhis Mantik Aristu, berupaya membersihkan ajaran Aristoteles dari unsur-unsur Platonis. Pengantar logika Aristotelian karya Porphyry diberi judul Isagoge, yang artinya pengantar. Isagoge ini yang nantinya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Isaguji. Nantinya ada beberapa karya mantik yang ditulis para sarjana muslim pada abad pertengahan dengan memakai judul Isagogi. Di antara contohnya ialah Isagogi fil Mantik karya Al-Abrori abad 13. Karya Al-Abrori ini menjadi basis bagi Al-Akhdari abad 16 untuk menulis Nazam As-Sulam Al-Munawwarah yang hingga kini masih banyak dikaji dan dihafalkan di cukup banyak pesantren tradisional di Indonesia. Pusat penerjemahan karya-karya ilmuwan Yunani ke bahasa Arab pada abad pertengahan ialah Baitul Hikmah di Baghdad, yang mencapai kejayaan pada masa Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid, Raja Dinasti Abbasiyah pada abad 9. Memang ada sisi gelap dari masa kekuasaan Al-Ma'mun, yakni dengan terjadinya pemenjaraan, semacam inkuisisi, atau persisnya dalam bahasa Arab disebut dengan mihnah terhadap para ulama ahli hadis pada masa itu. Namun di sisi lain
Al-Ma'mun ialah penguasa yang menggemari filsafat. Karya-karya filsafat Yunani sebenarnya juga literatur dari bahasa Latin, Persia, dan Sanskerta. Diterjemahkan luas melalui Baitul Hikmah dan melahirkan banyak filsuf atau ilmuwan muslim. Di antara yang terkenal ialah Al-Kindi, filsuf pertama dari bangsa Arab, dan Al-Khwarizmi. Ingat dari mana kata aljabar dan algoritma bermula? Dari beliaulah asalnya. Isagogi yang disebut di buku tadi diterjemahkan oleh Ibnu Al-Muqaffa, salah satu penerjemah utama di Baitul Hikmah. Bila Anda ingin mendalami bagaimana gerakan penerjemahan ini berlangsung dan transmisi keilmuan Yunani ke dunia Islam, saya ikut merekomendasikan bacaan dari Dimitri Gutas, Greek Talk, Arabic Culture, The Grail Arabic Translation, Movement in Baghdad and Early Abbasid Society, London, Routledge 1998. Ibnu Sina Avicenna adalah tokoh penting dalam transmisi filsafat Aristoteles di dunia Islam ini. Bila oleh para pengikutnya Aristoteles kerap disebut guru pertama, Al-Mu'allim Al-Awwal, dan Al-Farabi disebut sebagai guru kedua, Al-Mu'allim Ats-Tsani, Ibnu Sina kerap dijuluk sebagai guru ketiga, Al-Mu'allim Ats-Tsalis. Karya agung magnum opus Ibnu Sina di samping Al-Qanun fit Tibb ialah Asy-Syifa yang berisi filsafat Aristoteles dengan imbuhan dari pelajaran Platon dan filsafat timur, falsafah Masyrikiyah. Ibnu Sina juga menulis banyak karya lain tentang logika seperti Danes Nem Alai yang menjadi basis bagi Al-Ghazali untuk menulis Maqasid Al-Falasifah, An-Najat, Al-Isyarat, wa Tambihat, dan lain-lain. Ibnu Sina sinilah bersama Al-Farabi yang menjadi sasaran utama kritik Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah, artinya kerancuan para filsuf. Para filsuf di sini merujuk spesifik kepada filsuf Aristotelian. Al-Ghazali sebagaimana disebutnya dalam Muqaddimah Tahafut mengkritik metafisika yang dikembangkan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dengan ini penting digarisbawahi, menggunakan metode filsafat dan memakai istilah-istilah yang dipakai para filsuf Aristotelian itu sendiri. Mi'yar al-ilm sebagaimana dinyatakan Al-Ghazali sendiri ditulis antara lain sebagai klarifikasi bagi istilah-istilah kunci yang dipakai dalam tahafut. Jadi Al-Ghazali tidak menolak keseluruhan filsafat. Dalam metafisikalah Al-Ghazali memiliki masalah dengan para filsuf, khususnya kaum peripatetik. Di luar itu, Al-Ghazali menerima sebagian besar kandungan filsafat yang berkembang di dunia Islam pada masa itu. Apa saja isi filsafat zaman itu akan saya ulas pada video berikutnya. Bukan saja terkait sufisme. Sebagai sarjana peneliti Al-Ghazali, bahkan menyebut di antara kontribusi besar Al-Ghazali ialah memasukkan logika mantik menjadi bagian ortodoksi dari yang tadinya dianggap asing, kemudian menjadi bagian arus utama tradisi keilmuan Islam. Tidak semua ulama memiliki penerimaan yang sama terhadap mantik. Sebagian ulama hadis seperti An-Nawawi dan Ibnu Salah, dua figur ini disebut dalam Nazam Sulam, mengharamkannya. Di antara alasannya ialah mantik membuat seorang muslim jadi gampang mempertanyakan doktrin-doktrin keagamaan. Ibnu Taimiyah juga menulis karya yang keras mengkritik para pengadopsi logika Yunani, Al-Farabi, Ibnu Sina, juga Al-Ghazali.
Dalam karyanya Ar-Radd ala al-Mantiqiyyin, bantahan terhadap para ahli logika, karya Ibnu Taimiyah juga telah diringkas oleh As-Suyuti dengan judul Jahad al-Qarihah fi Tajrid an-Nasihah. Pada bagian buku ini, mantik sebagai epistemologi yang menanggapi kritik Ibnu Taimiyah terhadap mantik, nanti akan dijelaskan beberapa kesohihan dari Ibnu Taimiyah, kritik-kritiknya kepada Al-Farabi dan Ibnu Sina juga Al-Ghazali. Namun sebagaimana disebut pula dalam Nazam Sulam, sebagian besar ulama Sunni membolehkannya, bahkan menganjurkannya, terlebih lagi bila memahami fungsinya dalam ilmu akidah. Sebagaimana juga disinggung di isai sebelumnya, pentingnya mantik tidak bisa diabaikan. Fungsinya sebagai ilmu alat, yaitu penertib pikiran, bahkan tidak bisa dihindari. Dengan demikian, justifikasi untuk mempelajari mantik lebih kuat dibanding yang menentangnya.